Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Terima kasih atas kesetiaannya Bapak Ibu untuk tetap hadir di dalam persekutuan Guys Boyolali ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah ya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sedikit apa yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, sudah 3 kali ya kita bicara tentang lidah, Bapak Ibu, bagaimana afirmasi positif itu mendatangkan berkat, bagaimana kita mengubah kata-kata kita dulu, baru kita diberkati Tuhan ya, dan seterusnya. Masih ada 4 sesi lagi sebenarnya. Ya memang khotbahnya mirip-mirip, tapi Bapak Ibu ini akan makin mendalam. Tetapi Bapak Ibu, malam hari ini saya tidak akan bicara tentang lidah, karena hari ini adalah hari Paskah, jadi saya harus berbicara tentang makna Paskah. Jadi Bapak Ibu ya. Nah, makna Paskah itu sebenarnya atau Paskah itu sendiri itu adalah hari di mana kita merayakan kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Paskah itu adalah merayakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tema pada malam hari ini adalah kasih yang rela mengampuni. Ya, jadi apa hubungannya dengan Paskah Bapak Ibu ya? Nanti kita akan sambungkan ya Bapak Ibu ya. Kita akan lihat sub poin dari tema pada malam hari ini sebenarnya adalah dari penghakiman menuju pemulihan. Nah, dari kasih Kristus yang kita pancarkan kepada sesama seperti Kristus itu mengasihi kita, itu akan membawa dalam hidup kita itu sesuatu yang memulihkan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kita akan lihat Yohanes 8 ayat 7. Latar belakang kisah ini, tahu ya Bapak Ibu ya? Tahu ya? Jadi ada seorang yang ketahuan, seorang wanita ya, berzina lalu dibawa kepada Tuhan Yesus ya. Untuk aturan zaman dahulu, orang yang ketahuan berzina harus dirajam batu, harus dilempari batu sampai mati. Itu aturan, Bapak Ibu, aturan. Dan orang yang kedapatan berzina ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita merajam mereka itu sah, tidak ada hukum yang mengikat. Karena hukumnya orang ketahuan berzina harus dibunuh dengan cara dirajam batu. Ya, kejam ya Bapak Ibu ya. Kejam, dirajam batu itu bukan cuma dibalang kerikil Bapak Ibu ya, batunya gede-gede ya. Jadi nggak langsung mati, tapi mati pelan-pelan, mati mengenaskan. Luar biasa. Aturan zaman dahulu ya, mengerikan sekali Bapak Ibu. Nah, tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam kisah ini dikatakan begini, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Ceritanya para orang yang membawa perempuan yang berzina ini, itu datang kepada Yesus dan minta pendapatnya Yesus. Tapi Tuhan Yesus nggak mau jawab. Sebenarnya dia nggak mau jawab, dia nggak mau berargumen, tetapi mereka mendesak. Dan ketika mereka terus bertanya kepadanya, lalu ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Nah, ini satu tantangan yang diberikan Tuhan Yesus. Arti begini, dengan kata lain, silahkan kamu melempar batu untuk wanita ini. Tetapi syaratnya kamu adalah orang yang tidak berdosa. Pertanyaannya, apakah ada orang yang tidak berdosa? Nah, mereka takut Bapak Ibu. Karena tradisi Yahudi itu dia mengerti kalau omong gitu, wah aku juga berdosa. Lalu apa yang terjadi? Mereka mengurungkan niatnya. Sehingga kata-kata Tuhan Yesus ini menyelamatkan apa? Wanita ini, Bapak Ibu ya. Wanita ini tidak jadi dirajam batu. Nah, tetapi dia memperoleh satu keselamatan. Dia memperoleh satu pertolongan. Nah,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perayaan Paskah, kita itu adalah sebenarnya adalah orang-orang seperti wanita yang berdosa ini. Harusnya kita itu mati dihukum. Harusnya kita itu dirajam batu. Harusnya kita yang menderita di atas kayu salib. Tetapi Tuhan menggantikannya. Bahkan ketika dia bangkit, dia memberikan kepada kita satu kuasa, pemulihan di dalam hidup kita. Ya, karya dia itu menjadi sempurna di dalam hidup kita. Karena dia sudah mengalahkan maut, Bapak Ibu ya. Nah, apa yang perlu kita pelajari dari kisah ini, Bapak Ibu ya? Yang perlu kita pelajari dari kisah ini adalah, yang pertama adalah semua manusia itu berdosa. Ya, saya Bapak Ibu, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, ada di antara kita yang tidak pernah berdosa? Ya, saya tua, saya oke kalau dihitung Bapak Ibu ya. Jadi semua berdosa, siapapun, termasuk pelayan-pelayan Tuhan, termasuk tokoh-tokoh rohani, termasuk nabi-nabi, itu semua berdosa. Jadi semua manusia itu sudah berdosa. Artinya orang yang berdosa, dia tidak mempunyai hak untuk menghakimi orang yang berdosa. Jadi kalau kita menghakimi orang yang berdosa, kalau istilah yang akrab di telinga kita adalah maling, teriak maling. Orang berdosa, teriak orang berdosa, gitu ya. Ini tidak boleh dilakukan di antara kita, Bapak Ibu, sebagai orang pengikut Kristus. Jadi penghakiman itu haknya siapa sebenarnya? Penghakiman itu haknya orang yang tidak pernah berdosa. Jadi orang yang tidak pernah berdosa itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tetapi anehnya Yesus pun tidak menghakimi. Yesus pun mengampuni. Jadi inilah teladan yang harus kita pelajari. Jadi Bapak Ibu, kita ini adalah manusia yang berdosa. Roma 3 ayat 23. Inilah kondisi kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam manusia itu sebenarnya kalau kita jujur, di dalam kacamatanya Tuhan, itu nggak ada baik-baiknya. Nggak ada manis-manisnya. Kita ini orang yang paling kotor ya. Apa yang kita agak bangga-banggakan itu ibaratkan kain lusuh, kain yang kotor ya. Kalau kita diumpamakan kain. Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa saya ini orang baik. Kita tidak bisa mengklaim saya lebih baik dari Anda. Saya banyak beramal, saya banyak memberi. Kita tidak bisa. Kita ini sama-sama berdosa. Karena dosa itu hanya masalah besar atau kecil saja, Bapak Ibu. Tetapi dampaknya sama. Upah dosa ialah maut. Tidak perlu Bapak Ibu dosanya kecil atau besar. Kalau Bapak Ibu berdosa, itu upahnya maut. Ya, artinya ya sama-sama menuju ke neraka. Jadi apa baiknya kita? Di situ dikatakan dengan jelas ketika manusia berdosa, dia kehilangan kemuliaan Allah. Allah itu mulia ya Bapak Ibu ya. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu suci. Tuhan itu adil. Tuhan itu kasih. Tuhan itu segalanya. Pokoknya semua hal yang terbaik itu ada di dalam pribadinya Tuhan. Nah, manusia ketika jatuh dalam dosa, dia kehilangan semuanya itu. Semuanya. Tapi ada enggak manusia yang masih bisa berbuat baik? Bisa, tapi ada syaratnya. Ya, beberapa bulan yang lalu saya bicara tentang kasih ya Bapak Ibu ya. Hampir semua orang itu nggak bisa mengasihi sesamanya dengan kasih agape, kasih yang seperti Allah. Mesti bercampur dengan kasih-kasih yang lain. Dan itu proses hidup kita di dalam mengikut Tuhan. Kita akan terus dibentuk supaya kita bisa mengasihi saudara kita dengan seperti Tuhan mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kita sudah jatuh dalam dosa, semua yang baik, semua yang benar di dalam hidup manusia itu mau nggak mau pasti hilang. Ya, kalau kita masih baik-baik saja, mungkin belum kecentok hati nih. Ya, karakter kita itu kalau sudah kecentok hati nih, Bapak Ibu ya. Itu satu. Atau kadang-kadang karakter kita itu bukan kecentok, Bapak Ibu. Ketika kita diberi satu kekuasaan. Ya, Abraham Lincoln itu presiden Amerika.
Dia pernah mengatakan begini, kalau nggak salah Abraham Lincoln ya, kalau salah dikoreksi. Dia mengatakan begini, Bapak Ibu, beri orang jabatan, maka dia akan ketahuan aslinya. Ya, berapa banyak orang ketika diberi jabatan mulai songong, ya toh, mulai sombong, mulai apa, Bapak Ibu, menganggap orang lain lebih rendah, mulai sewenang-wenang. Nah, jadi kuncinya gampang banget. Pengen tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Nah, waktu dia mendapat jabatan ini, sikap aslinya akan ketahuan. Dia itu arogan, dia itu sombong, dia itu songong, dia itu kejam, dan lain sebagainya. Itu semua akan kelihatan di situ. Itu prediksi manusia. Dan ini benar. Kenapa orang begitu dikasih jabatan kok malah seperti itu? Karena manusia. Manusia yang tidak luput dari dosa. Manusia yang sudah kehilangan kemuliaan itu, jadi mau disakiti, mau posisi enak, dikasih jabatan pun, manusia selalu berdosa. Ya, kadang-kadang dikasih jabatan itu nggak disakiti loh Bapak Ibu, diangkat. Mau diangkat juga berdosa, mau dijatuhkan juga berdosa. Mau disanjung berdosa sombong, mau direndahkan ya dosanya dosa merasa dizolimi atau ngamuk dan lain sebagainya. Jadi sak pola-pola kita itu dosa. Itu Bapak Ibu. Nah, di dalam Matius 7 ayat 3 dikatakan begini Bapak Ibu. Sebelum kita mulai melihat dosa orang lain, kita harus lihat dulu di dalam Matius 7 ayat 3. Inilah kecenderungan manusia Bapak Ibu ya, selalu melihat dosa orang lain. Ya, padahal sama-sama berdosa. Kecenderungan manusia selalu melihat kesalahan orang lain, sedangkan kesalahan diri kita tidak pernah diketahui. Atau kalau diketahui dia nggak mau tahu. Pokoknya aku benar, kamu salah. Nah, ini kecenderungan manusia yang berdosa. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan ini supaya Bapak Ibu sadar bahwa kita ini nggak layak apa-apa. Kita ini orang-orang yang bobrok. Kita ini orang-orang yang tidak baik. Bapak Ibu jangan sakit hati. Sama. Bapak Ibu dengan saya sama. Orang-orang yang jatuh di dalam dosa. Orang yang sudah kehilangan kemuliaannya Tuhan. Ya, di situ dikatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Nah, di dalam Yesus, perempuan yang mau dirajam batu itu, Yesus mengatakan, kalau kamu belum pernah berbuat dosa, silahkan melempar batu yang pertama kali. Jadi kalau Bapak Ibu malam hari ini merasa bahwa kita orang berdosa, jangan pernah nunjuk dosa orang lain. Lah kalau mereka berdosa bagaimana? Ya kita bukan hak kita. Kita cukup berdoa. Karena kita pun sama dengan mereka. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ketika Bapak Ibu dituduh sesuatu yang tidak benar, Bapak Ibu digosipkan sesuatu yang tidak benar, tidak usah marah. Kamu juga sama dengan saya, gitu. Belum tentu kamu lebih baik dari saya. Nah, jadi kita tenang, Bapak Ibu ya, tidak usah ngamuk, Bapak Ibu, tidak usah marah. Kalau kita dijelek-jelek, tidak usah marah. Karena yang jelek-jelekin kita belum tentu lebih baik juga dari kita. Nah, inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus melihat dulu balok di mata kita sebelum kita mengeluarkan selumbar di mata saudara kita. Tapi ada berita bagusnya. Nah, kalau tadi berita buruk ya, karena kondisi kita itu saelek-elek wong, Bapak Ibu ya. Tetapi ada berita bagus. Berita bagusnya adalah Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Bahkan dia mati di atas kayu salib menggantikan diri kita. Dia mati, disalibkan, bangkit untuk menebus dosa kita. Sehingga kita tidak perlu jatuh di dalam penghukuman. Ini kabar baiknya. Inilah keselamatan yang diberikan oleh Yesus kepada siapa yang percaya kepadanya. Dia tidak binasa, tetapi memperoleh satu keselamatan. Ya, kita harus benar-benar pegang janji Tuhan ini. Jangan pernah menukar Yesus dengan keadaan apapun. Bapak Ibu jangan terpengaruh dengan orang-orang yang pintar ngomong, yang ingin membelokkan ajaran Kristus. Ya, di YouTube channel Bapak Ibu banyak ya orang-orang seberang, orang-orang Kristen, bahkan orang-orang yang mengaku bahwa dia itu pendeta sekalipun kadang-kadang membelokkan ajaran Kristus, Bapak Ibu ya. Kita harus
harus apa ya, selektif melihat. Tidak semua konten rohani itu kadang-kadang rohani. Kadang-kadang sesuatu yang keliru dimasukkan di dalam mindset kita. Jadi kita harus hati-hati. Kalau tidak sesuai dengan Alkitab, itu pasti melenceng. Maka Bapak Ibu harus rajin membaca Alkitab supaya kita tidak sesat. Jadi saya ingin menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada ajaran yang kira-kira Bapak Ibu ragu, tanyakan dulu kepada Bapak rohani Bapak Ibu yang dianggap rohani. Ya, kalau di Boyolali ya saya, kalau di gerejanya Pak Noh ya Pak Noh lah. Waktu kesini atau di compare berdua, wah pramarem kono, ya jadi banyak pertimbangan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi inilah kedatangan Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia yang penuh dengan dosa itu. Yohanes 3 ayat 17. Ibu yang dikasih Tuhan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan. Ya, jadi Tuhan itu ada di dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Nah, caranya bagaimana? Dia harus dibuat berdosa, dia harus mati di atas kayu salib supaya kita diselamatkan oleh Dia. Nah, ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, inilah makna yang sesungguhnya ketika kita percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa Dia mati untuk kita. Coba Roma 5 ayat 8. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan Yesus tidak menunggu kita baik dulu. Ya, Tuhan Yesus tidak menunggu kita menjadi anak-anak yang baik dulu. Ketika kita jatuh di dalam dosa, Dia menyelamatkan kita. Dia mengampuni kita. Nggak nunggu kita baik. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita tidak benar-benar tidak boleh menghakimi orang lain. Karena Tuhan Yesus pun menyelamatkan orang yang berdosa. Ada satu pendapat begini, Bapak Ibu ya. Untung di gereja kita nggak seperti itu, Bapak Ibu ya. Ketika ada orang mau melayani Tuhan, ya memang ada persyaratan-persyaratan administratif, dia harus sudah bertobat, sudah harus lahir baru, ya toh, sudah tidak ini dan itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi persyaratan itu sebenarnya persyaratan yang tidak terlalu sempurna sebenarnya. Dan kita boleh melayani. Tetapi ada berapa banyak pelayan-pelayan senior, justru kalau ada orang yang mau belajar pelayanan, dia ngomong seperti ini. Dia itu belum layak. Pernah kita dengar kayak gitu? Belum layak. Kalau kelakuannya cik ngono. Kalau dia mulai korek-korek dosanya. Ya, kalau cik ngerokok. Gitu ya. Kalau cik gosip. Kalau cik seperti itu. Seolah-olah dia nggak pernah melakukan hal itu. Padahal Bapak Ibu mungkin hanya takut kesaing saja Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi Yesus menyelamatkan kita itu tidak menunggu kita itu baik dulu. Artinya Bapak Ibu meskipun Bapak Ibu masih punya dosa, Bapak Ibu tetap boleh melayani Tuhan. Bahkan harus melayani Tuhan. Bapak Ibu mau melayani Tuhan? Melayani Tuhan itu bukan cuma di gereja. Ya, Bapak Ibu pekerja pun melayani Tuhan. Bapak Ibu ngomong, memberikan teladan hidup kita, itu pun melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu mau nggak mau kita harus melayani Tuhan. Apakah kita sudah sempurna? Tidak, karena Tuhan Yesus menebus dosa kita ketika kita masih berdosa. Dia menyelamatkan kita, dia mati untuk kita ketika kita itu belum baik-baik saja, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi inilah berita baik. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah kita menghakimi orang. Ya, jangan. Kita harus mengasihi mereka. Karena Yesus juga mengasihi mereka. Seburuk-buruknya orang, ya Tuhan mengasihi mereka. Itu. Terus sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah pengampunan itu membawa pemulihan. Yohanes 8, 10 sampai 11. Bapak Ibu, pendek cerita, ketika Tuhan Yesus ngomong, kalau ada orang yang belum pernah berdosa, boleh melempar batu yang pertama kali, lalu mereka pada mundur semua. Tidak jadi menghakimi, tidak jadi melempar batu. Nah, di sini Yesus menjawab,
aku pun tidak menghukum engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang kita itu kalau jatuh di dalam persoalan kita merasa ini hukuman Tuhan. Tidak. Penghukuman Tuhan itu tidak ada di dunia. Penghukuman Tuhan itu ada di pengadilan terakhir nanti, Bapak Ibu. Kamu masuk neraka atau masuk surga. Nah, ketika masuk neraka itu penghukuman Tuhan. Di dunia ini penghukuman siapa? Ulahmu dewe. Ya, bukan ulahnya Tuhan. Di sini dikatakan begini, aku pun tidak menghukum engkau meskipun engkau itu pejinah. Aku pun tidak menghukum engkau meskipun kamu itu orang brengsek. Aku tidak menghukum engkau meskipun kamu orang jahat. Tuhan Yesus tidak pernah menghukum. Tetapi yang menghukum kamu itu hanya dampak sebab akibat. Ya Pak, ya Bapak Ibu. Kita itu belum dihukum Tuhan. Bahkan selama kita masih hidup, Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita minta ampun. Ini belum hukuman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini sial terus, itu bukan penghukuman. Itu kelakuan kita sendiri. Perbuatan kita sendiri yang menghukum diri kita. Hukum sebab akibat, bukan penghukuman Tuhan. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan. Karena penghukuman Tuhan itu tidak ada di dunia ini. Tapi di sana, di alam kekekalan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nah pengampunan yang dari Tuhan Yesus ini membawa pemulihan. Jiwa yang hancur dipulihkan, dibangkitkan kembali, diberi semangat lagi. Karena Tuhan berjanji tidak menghukum engkau. Yesus pun tidak menghukum. Tetapi banyak manusia menghukum sesamanya. Ya Pak ya, terlalu. Ya sungguh terlalu manusia ini. Memangnya kita siapa? Kok menghukum sesama kita? Kita serahkan sama Tuhan. Nah, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, ini berita baiknya lagi Bapak Ibu ya. Selain Tuhan tidak mau menghukum kita, Dia memberi kesempatan kepada kita. Kalau kita mengaku dosa, maka Ia setia dan adil. Segala dosa kita disucikan oleh Tuhan. Bahkan Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini janji Tuhan, Bapak Ibu. Sebagai orang percaya, kita harus benar-benar mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya, karena Dia tidak pernah menghukum kita, maka Dia memberi kita kepada kita kesempatan untuk selalu minta ampun sama Tuhan. Yang terakhir, yang keempat. Yang keempat, Tuhan memberikan kepada kita hidup baru. Itu yang keempat. Kita akan lihat lagi di dalam Yohanes 8 ayat 11. Jadi tadi dikatakan bahwa Tuhan tidak mau menghukum engkau ya, tidak mau menghukum perempuan yang ketahuan berzina tadi ya. Lalu ada pesan Tuhan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebagai tanda pertobatan kita harus pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Jangan pernah ulangi dosa-dosa kita masa lalu. Kita harus mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. 2 Korintus 5 ayat 17. Saudara adalah ciptaan baru. Ketika saudara bertobat dari segala dosa, saudara ciptaan baru. Dosa-dosa kita yang seabrek itu sudah diampuni oleh Tuhan di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu. Jadi melalui makna Paskah hari ini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, marilah kita belajar untuk tidak pernah menghakimi saudara kita. Untuk tetap memberikan kasih kita. Meskipun saudara kita itu tidak pantas dikasihi. Mungkin terlalu nganyelke, mungkin terlalu menyakiti kita. Entah saudara, entah suami, entah istri, orang-orang yang terdekat dengan kita. Kadang kita disakiti oleh orang itu. Lalu ada satu pertanyaan begini. Lah kalau kita disakiti terus, bagaimana? Mana tahan? Gitu ya. Nah, ada satu pendapat begini Bapak Ibu ya. Bukan pendapat ya. Uji coba. Saya itu sudah uji coba. Nah, saya lihat di Facebook ya Bapak Ibu ya. Facebook itu kan dari berbagai macam golongan agama dan lain sebagainya. Suatu hari ada satu postingan itu yang jelek-jelekan orang Kristen,
yang menghina Yesus Kristus. Nah, lalu saya balas komen itu. Jadi dia tuh komen, ada postingan tentang Yesus, ada yang komen nyeleneh gitu ya. Pokoknya intinya jelek-jelek kayak gitu. Lalu saya balas, saya luruskan, saya balik ngomen dia, ya. Lalu dia marah, dia komen lagi, lebih dalam lagi, ya. Dia tambah menghina lagi, saya balas lagi, gitu. Tak komen meneh, dia semakin muntuk, semakin kejang-kejang, gitu ya. Tak balas meneh, terus dia tidak pernah berhenti, ya. Kesimpulannya begini, Bapak Ibu ya. Ibaratkan orang melempar bola ke kita, ketika kita tangkap dan lempar kembali, dia akan lempar terus. Dan itu tidak akan pernah selesai. Tapi begitu saya berhenti, selesai. Amin, Bapak Ibu. Tahu poinnya tahu ya Bapak Ibu? Mungkin gosip, mungkin perkataan yang tidak senonoh ya, diserang kepada kita, diam. Ya, diam dan jangan ditangkap. Jangan ditangkap itu jangan masukkan hati. Udah tekne wae. Dia akan lempar lagi, biar nanti selesai kesel Bapak Ibu. Berarti selesai, Bapak Ibu menjadi pemenang. Amin. Waktu Yesus pun dihakimi, waktu dia ditanya macam-macam, Tuhan Yesus nggak pernah jawab. Ya kan? Waktu dia mau disalib, dia dihakimi, kamu ini, kamu itu, dan lain sebagainya. Dia diam. Sampai dia hanya taat kepada Tuhan. Ya, jadi kita harus belajar seperti itu. Jadi kesimpulannya begini, Bapak Ibu. Di momen Paskah ini, jangan pernah kita menghakimi saudara kita. Yang kedua, terimalah pengampunan dari Tuhan. Ini milik Bapak Ibu. Sedosa apapun, Bapak Ibu itu sudah diampuni Tuhan. Yang ketiga, hidup di dalam pertobatan. Ya, kita harus benar-benar hidup di dalam pertobatan. Ketika kita sudah melakukan hal semua, oh, Tuhan tuh menganugerahkan satu berkat yang luar biasa di dalam hidup. Nggak usah diminta. Berkat itu mengalir. Mau ngomong gampang, bisa. Mau afirmasi positif, bisa. Ya, pesan saya beberapa minggu yang lalu, kalau Bapak Ibu masih ingat, coba biasakan afirmasi positif 21 hari. Maka itu akan menjadi kebiasaan. Itu survei. Ya. Kalau belum 21, diulang dari depan. Diulang sampai 21. Bila mana perlu hari ini aku sudah afirmasi positif belum ya, dicentang. Nanti lama-lama terbiasa. Banyak orang itu nggak terbiasa. Baru seminggu sudah nggak mau lagi. Baru 3 hari wes ora kuat. Tapi harus bangkit terus Bapak Ibu ya. Itu nanti akan mendatangkan berkat bagi kita. Jadi semua yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, saya kira firman Tuhan tidak kami perpanjang, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin.